seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan kali ini dalam Sermon Today, saya akan menyampaikan sebuah renungan betapa pentingnya sebagai orang yang percaya kita bersandar kepada Tuhan di dalam mengatasi masalah kehidupan kita. Dan mendasari renungan kita pagi ini, saya akan mengajak kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi karena panjangnya ayat ini, maka saya hanya akan membacakan di ayat yang ke-17, 18 dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, berkata ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendampingi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ayat yang ke-20. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati kita yang
membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang kekasih, dalam perikop yang kita baca ini dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 sampai dengan 23, di sana kita mendapati bahwa Elisa dimampukan untuk dapat mengatasi masalah yang mengimpit hidupnya karena ia bersandar kepada Tuhan. Saat menghadapi masalah hidupnya, Elisa dicatat berdoa seperti yang saya baca di ayat yang ke-17, ayat 18, dan ayat yang ke-20. Doa-doa daripada Elisa ini menunjukkan bahwa hidup Elisa adalah hidup bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan bersandar kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita akan dimampukan untuk dapat mengatasi masalah yang seringkali menghimpit kehidupan kita. Saudara-saudara, hal-hal apa saja yang akan kita mampu lakukan untuk dapat mengatasi masalah yang menghimpit kehidupan kita sekalian ketika kita bersandar kepada Tuhan? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada kali ini. Yang pertama, bahwa kita mampu untuk melihat dengan iman bahwa kuasa penyertaan dari Tuhan jauh lebih besar dari apapun masalah di hidup kita. Kalau kita membaca di ayat 15 sampai dengan 17, saudara akan menemukan di sana bahwa penyertaan Tuhan itu jauh lebih besar daripada apapun masalah dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita. Saudara, apapun masalah kita dan betapapun besarnya masalah hidup kita, kuasa perlindungan Tuhan jauh lebih besar. Karena itu, dalam kita menghadapi masalah yang menghimpit kita, dalam kita menghadapi pergumulan yang menghimpit hidup kita tidak perlu takut menghadapinya karena penyertaan Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah itu. Yang kedua, apa yang dapat kita temukan dari kita dimampukan oleh Tuhan dalam menghadapi masalah hidup kita? Yang kedua, bahwa kita mampu untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat bekerja melampaui akal pikiran kita dan memberikan kita jalan keluar dari masalah kita. Saudara nanti baca di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 19 dari pembacaan kita dalam 2 Raja-Raja pasal 6 tadi. Tuhan akan menyediakan jalan keluar seperti yang menyediakan jalan keluar kepada Elisa. Jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan itu kerap kali tidak masuk logika, tidak masuk akal, atau di luar akal pikiran kita. Kalau kita yakin dan percaya akan kebenaran ini, maka saya dan saudara kita tidak perlu khawatir lagi untuk menghadapi masalah apapun. Dan yang ketiga, terakhir, bahwa kita mampu untuk bertindak murah hati dan membayar kejahatan dengan kebaikan kepada orang yang menjahati kita. Di ayat 20 sampai dengan ayat 23, memang saudaraku yang kekasih, bahwa tidak mudah bagi kita manusia berdosa untuk berbuat baik kepada mereka yang seringkali menjahati kita. Tetapi dengan mengingat dan bersandar kepada Tuhan, maka saudaraku yang kekasih, Tuhan yang murah hati itu, yang melalui anugerahnya, anugerah pengampunannya yang ada di dalam Yesus, maka kita akan dapat melakukannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, bersandarlah kepada Tuhan. Seberat bagaimanapun persoalan, masalah yang menghimpit kita, itu sebabnya kita diajak hari ini untuk betapa pentingnya kita bersandar kepada Tuhan. Sebab bersandar kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk melewati masalah kita. Biarlah renungan pagi ini, kali ini, akan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, Tritunggal Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang kasih-Nya berlimpah, kasih-Nya tak terbatas dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami menjadi orang pilihan, orang yang boleh percaya kepadamu sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur juga kami seringkali diingatkan dan diajak oleh Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan di dalam segala hal, baik dalam situasi yang baik maupun dalam situasi masalah yang menghimpit kami sekalipun. Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus bersandar kepadamu. Terima kasih untuk renungan yang kami boleh baca dan kami boleh dengar tentang bagaimana Elisa bersandar kepada Tuhan dan dia boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah yang menghimpitnya. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan kami sehingga hidup kami adalah hidup yang penuh dengan rasa optimis karena Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk mampu melewatinya. Sebabnya hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah sepanjang hari yang akan kami lewati, di hari ini kami boleh berjalaninya dengan baik, dan di sana senantiasa kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bersinar di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Berkati kami Tuhan dengan hikmat, kekuatan, kemampuan, kesehatan, sehingga sepanjang hari ini kami boleh melewatinya dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Kami terus berdoa bagi kondisi keadaan bangsa kami, Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami juga, biarlah Tuhanlah sendiri yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua sidang jemaat, seluruh keluarga-keluarga orang percaya, biarlah mereka senantiasa juga dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan, dan mengarahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kali ini. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.